Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Menara Langit Musola Menara Langit. Ya, saya ini baru nonton beberapa konten Amin Rais. Beberapa hari lalu saya melihat Amin Rais ini, ya saya sih benci sih enggak sama Amin Rais, cuman kagum juga enggak, sebab saya punya perjalanan menjelang kerusuhan Mei 1998 itu. Saya dengar pidato Amin Rais ini di BBC London di atas Gunung Dempo sebelum terjadi kerusuhan. Lalu berapa hari kemudian terjadi kerusuhan seperti yang dibicarakan oleh Pak Amin Rais. Enggak lama itu Presiden Soeharto turun. Setelah Presiden Soeharto turun, Amin Rais naik panggung sebagai tokoh reformasi. Nggak lama terpilih Presiden Gus Dur yang didukung Pak Amin Rais. Lalu terjadi impeachment poros tengah yang dipimpin juga oleh Pak Amin Rais. Setelah itu Amin Rais jadi ketua MPR, merubah Undang-Undang Dasar 1945. Udah itu ya Amin Rais ini kembali lagi jadi tokoh politik yang terabaikan menurut saya. Sampai munculnya dia dengan statement tentang Mayor Teddy yang menjadi orang dekat Presiden Prabowo Subianto. Andai kata apa yang disinyalir oleh tokoh lah ya, tokoh nasional Amin Rais terhadap Pak Teddy Letkol sekarang, tentang ya orang-orang pelangi nih. Ya kalau itu menjadi satu sejarah bagi Indonesia yang mayoritas umat muslim ini, setelah kasus ijazah palsu si Presiden Jokowi, lalu ini juga kita punya pemerintahan pelangi, berarti ini cobaan untuk umat mayoritas di negara ini yang mengaku beriman kepada kitabnya tapi tidak tahu isi kitabnya. Jadi kita tidak usah terpancing emosi untuk saling menyalahkan. Kita belajar aja kitab petunjuk manusia itu. Jadi kalau mayoritas umat nih mengaku beriman kepada kitab 80%, kalau kata Abah Anom Pondok Pesantren Suryalaya itu negara ini baru bisa benar kalau 70% penduduknya berzikir. Nah, hari ini dari orang yang berzikir 70% itu juga belum tercapai. Nah, kalau yang membaca isi kitab dan beriman kepada isi kitab ini, saya pikir
nggak sampai 1% ya dari konten yang saya coba mengajak orang membaca Quran terjemahan tuh secara stabil 200 orang yang mengikuti konten itu. Jadi dari 200 juta orang dewasa ini hanya 200 orang lah yang mungkin peduli dengan isi kitab yang dia imani itu. Kalau 200 orang ini bisa menyelesaikan dalam 5 tahun Quran terjemahan tuh 7 kali tamat, saya rasa revolusi jujur bisa menghasilkan presiden jujur dan Indonesia jujur di 2029. Kalau 200 orang aja yang memahami isi kitab petunjuk manusia itu dia baca selama 5 tahun atau 7 kali tamat terus menerus secara konsisten, insya Allah dia akan dapat furqan, pembeda baik buruk. Jadi kita kalau hari ini bicara baik buruk sepertinya masih sia-sia karena belum ada basis orang-orang yang jujur. Jadi mungkin orang jujur di Indonesia ini saat ini nggak sampai 5.000 orang mungkin. Nah kalau ada 5.000 orang jujur Indonesia, maka revolusi jujur ini akan dimenangkan oleh pencipta manusia, karena itu terbukti dengan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Al-Amin, orang jujur. Sekarang ini kan orang mengaku beriman, hadis, hafal segala macam, agama segala macam, tapi nggak jujur. Bahkan barusan ini di Pati ada pesantren yang kiainya iblis. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki bangsa yang diciptakan oleh Perang Dunia Kedua ini oleh pihak yang kalah, yaitu Jepang, setelah dia menguasai ke daerah kolonisasi dari Belanda. Jadi Indonesia ini merupakan wilayah kolonisasi Belanda. Jadi memang kita sebagai bangsa sebetulnya baru mulai dibentuk setelah 80 tahun merdeka ini. Jadi 80 tahun yang lalu kita itu sebetulnya porak-poranda. Tapi kalau soal kemakmuran fisik, memang negara kita ini kan berlimpah sumber daya. Asal mau kerja keras saja, orang SD, adik ipar saya itu kerja keras 5 tahun ngurus kopi kaya raya, sampai hari ini bisa nyekolahin anak-anaknya sarjana segala macam. Asal mau kerja keras. Bangsa ini kan banyak yang pemalas. Itu kata ada tokoh pengusaha Tionghoa di Lampung ini, dia nggak percaya sama orang Indonesia karena orang Indonesia pemalas. Ya kalau pemalas berarti tidak jujur. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan revolusi jujur, lalu mempunyai presiden jujur, dan 2045 Indonesia jujur. Mudah-mudahan kita selamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun kalami robbil rohim. Robi adil nimur kola sediki wa arini moroja sediki wa jalim ladun kasultanan nasiro.